Dari Jalan M Sahaja 41 Yogyakarta, 101,3 Star FM Inspiring Sound. Halo, selamat malam Star Lovers, apa kabar Anda malam hari ini? Selamat. Hari ini Wana Gastia bersama dengan Anda tentunya di Health Talk Show barengan bersama dengan FKKMK UGM. Dan malam hari ini kita bakalan bahas dengan tema yang cukup menarik ya. Ngomongin soal penyakit yang terjadi gak hanya di Indonesia, di dunia. Ternyata ada satu penyakit yang menduduki peringkat kedua dari daftar penyakit paling banyak menyebabkan kematian setelah COVID ya. Tuberkulosis atau TB ini adalah satu penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri nih Star Lovers. Dan menurut data dari WHO, pada tahun 2020 sebanyak 1,5 juta orang meninggal akibat penyakit TB ini. Dan bahkan kini, seperti yang tadi sempat Iwan bilang ya, TB menduduki penyakit peringkat kedua dalam daftar penyakit paling banyak menyebabkan kematian setelah COVID-19. Ya, meski begitu nih, TB masih bisa diobati dengan penanganan yang tepat. Nah, kita akan bongkar terkait dengan mitos dan juga fakta tuberkulosis paru. Ya, malam hari ini kita sudah bergabung bersama dengan tamu Iwan yang malam hari ini bakalan bahas tema kita, membongkar mitos fakta tuberkulosis paru. Ada Dr. Atit Puspitasari Dewi, SPP dari Rumah Sakit Haji Jakarta, bersama dengan Dr. Stiani Puji Lestari, SPPA dari Departemen Patologi Anatomi FKKMK UGM, Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito. Selamat malam. Selamat malam. Dr. Atit dan juga Dr. Stiani. Selamat malam Mas Iwan. Baik, kabar baik ya? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Malam hari ini cukup menarik ya. Tema kita akan membongkar mitos dan juga fakta tuberkulosis paru. Kita ke Dr. Atit dulu ya. Terkait dengan TB nih. Sebenarnya untuk TB, terutama paru, itu penyakit yang seperti apa sih dokter? Iya, sebenarnya udah banyak mungkin teman-teman masyarakat juga sudah familiar dengan istilah sakit TB, atau kadang masyarakat bilang TBC, atau juga ada yang bilang flek paru. Ya, itu merupakan penyakit yang sama sebenarnya, hanya istilahnya saja yang berbeda-beda. Apa itu TB? TB itu merupakan suatu penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. Nah, karena penyebabnya Mycobacterium tuberculosis, maka penyakitnya disebut penyakit tuberkulosis, yang paling sering menyerang organ paru-paru, karena itu merupakan jalan masuk yang utamanya dari kuman tuberkulosis itu. Selain dari paru-paru, infeksi TB ini juga bisa di luar paru, gitu, seperti di selaput paru, atau yang banyak juga di kelenjar, kemudian di tulang, kemudian di selaput otak yang paling parah, dan semua organ yang ada di tubuh manusia kecuali rambut dan kuku. Jadi semuanya bisa menyerang ke semua organ. Nah, itu yang bikin penularannya itu sangat luas sekali di masyarakat Indonesia gitu. Oke. Baik, Dokter Atit. Kalau berbicara soal bakteri atau virus yang menginfeksi gitu kan, itu biasanya masanya berapa lama nih sampai dengan pasien tersebut dinyatakan bahwa sudah terkena TB atau kena virusnya TB? Oke. Jadi TB ini bukan virus ya, tapi bakteri. Dari bakteri itu masuk ke dalam tubuh melalui udara yang dihirup, itu masuk ke paru-paru, dia butuh waktu sekitar 2-4 minggu di dalam tubuh. Nah, ini tergantung nanti dari sistem pertahanan tubuh kita gitu. Jadi nggak semua yang menghirup kuman TBC ini akan menjadi sakit gitu. Kalau kita daya tahan tubuhnya turun, nah itu bisa menjadi sakit. Tetapi kalau daya tahan tubuhnya bagus, ada yang benar-benar kumannya itu tereliminasi dari tubuh, jadi tidak menjadi sakit. Tapi ada juga yang kumannya ini tidak menjadikan sakit, tapi kumannya itu dorman atau tidur di dalam tubuh kita, dan itu bisa bertahan sampai seumur hidup bahkan gitu. Dan di saat mungkin bertahun-tahun setelahnya, ketika daya tahan tubuh kita turun, nah itu bisa jadi timbul sakit TB itu gitu. Jadi kenapa dia bisa sangat luas penyebarannya, karena selain dia bisa langsung menyebabkan sakit, bisa juga dia tidur dulu di dalam tubuh menunggu kita daya tahan tubuh turun, baru dia menyebabkan sakit begitu. Jadi untuk yang pertama, udah terkena namanya bakteri, itu belum tentu juga terkena TB kayak gitu ya? Iya betul, belum tentu jadi sakit gitu. Tapi kalau yang tadi sudah datang ke tubuh kita, udah menaun, itu bisa juga nggak sakit, atau kedepannya juga bakalan sakit juga? Belum tentu. Jadi kedepannya bisa aja kumannya itu tetap tinggal di dalam tubuh, tidak berkembang biak. Jadi daya tahan tubuh bisa
mengatasi kuman tersebut sehingga tidak berkembang, tapi kumannya juga tidak mati sebenarnya di dalam tubuh. Jadi hanya tidur aja dan itu bisa sampai seumur hidup. Jadi bisa saja nanti di fase kita misalnya lanjut usia atau memang ada faktor-faktor risiko penyebab daya tahan tubuhnya turun, nah itu bisa berkembang lagi si kumannya itu berkembang jadi menjadi sakit TB begitu. Jadi kita bisa ketularan sekarang, bisa aja nanti sakitnya beberapa tahun ke depan itu bisa begitu. Tapi ada juga yang bisa langsung gitu kena menjadi sakit TB begitu. Jadi yang jelas adalah kalau misalnya sudah ada nih virus yang dalam tubuh kita, harus periksa ya, intinya itu ya. Betul. Baik, kita ke Dokter Supriyani. Dokter, gejala utama nih dari TB sendiri apa nih, Dok? Ya mungkin seperti yang sudah dijelaskan tadi ya, mungkin lebih tepatnya nanti kalau dokter paru yang menjelaskan ya apa gejala-gejala klinisnya itu nanti apakah kalau anak seperti apa, dewasa seperti apa, nanti mungkin dokter Atit bisa menambahkan. Kalau dari untuk mendiagnosis TB sendiri itu kan memang kalau untuk standar secara nasional itu dengan pemeriksaan tes cepat molekuler gitu. Nah, namun pada beberapa kondisi memang ada yang dirujuk juga ke rumah sakit vertikal gitu seperti di Sarjito itu misalnya harus dilakukan pemeriksaan AJH atau aspirasi jarum halus. Jadi misalnya dengan pemeriksaan tes cepat molekuler yang dilakukan dari dahak itu tidak bisa keluar dahaknya, kemudian ada dari pemeriksaan radiologi itu ada misalnya suatu kavitas, itu kita bisa memeriksa dengan menggunakan jarum saja, jadi tidak dilakukan pembedahan atau yang lainnya, kita masukkan jarum dengan panduan MSCT atau CT scan gitu istilahnya kalau kita sering dengar, itu kemudian kita ambil itu sampel dari sampel yang ada di paru-paru itu, kemudian kita lihat di bawah mikroskop. Nah dari sana itu bisa mengarahkan apakah itu suatu memang infeksi dari Mycobacterium tuberculosis itu yang menyebabkan TB itu atau bukan. Itu juga bisa nanti dilanjutkan dengan pemeriksaan lain, misalnya dengan pemeriksaan PCR. Mungkin dulu pernah sering ya waktu zaman COVID itu dicek PCR. Nah itu juga bisa kita membedakan itu nanti suatu Mycobacterium tuberculosis atau bukan. Mungkin bisa kita kembali lagi ke dokter Atit untuk gejala-gejalanya. Itu biar kalau anak seperti apa, kalau dewasa seperti apa, begitu. Baik. Dokter Atit, berarti emang ada perbedaan ya antara anak dan juga dewasa untuk gejalanya tadi? Iya, kalau tuberkulosis memang ada pendekatan kita untuk penegakan diagnosisnya antara anak dan dewasa memang berbeda gitu ya. Kalau untuk dewasa, gejala yang paling sering adalah terutama batuk gitu. Batuk lebih dari 2 minggu. Jadi mesti waspada nih kalau misalnya ada kita punya gejala batuk, terutama batuk berdahak lebih dari 2 minggu yang nggak sembuh-sembuh dengan pengobatan biasa. Itu merupakan gejala yang utama untuk TB. Nah, kedua biasanya dengan penurunan berat badan. Nafsu makan turun, keringat malam, kadang juga demam yang nggak sembuh-sembuh walaupun sudah diberi penurun panas, kemudian nafsu makannya juga turun, lemas badan, dan itu kadang juga disertai dengan kalau sudah fasenya lanjut, kadang ada sesak napas, sampai batuk darah, nyeri dada. Nah, kalau untuk anak memang kadang batuknya justru jarang. Yang diperhatikan orang tua adalah berat badan anak yang tidak naik-naik atau cenderung turun meskipun dengan pola makan yang biasa. Nah, itu patut dicurigai juga gitu. Itu terutama pada anak. Karena kalau pada dewasa bisa pemeriksaan lebih lanjutnya adalah dengan pemeriksaan dahak. Sedangkan kalau pada anak kita dengan sistem scoring. Jadi dengan gejala-gejala misalnya berat badan yang tidak naik, kemudian apakah anak termasuk dalam gizi buruk atau kurang nutrisinya, begitu, kemudian diukur tinggi badan dan berat badannya, atau ada kalau itu kan tadi untuk TB yang paru. Nah, kalau untuk TB luar paru, di ekstra paru namanya, yang paling sering tuh kita temuin mungkin pernah sering dengar TB kelenjar. Nah, itu biasanya kelenjar yang ada di leher. Nah, itu untuk pemeriksaan juga akan berbeda lagi. Mungkin tadi udah sempat disebut Dokter Yani juga untuk aspirasi jarum halus. Nah, itu untuk yang di luar paru seperti itu. Jadi kewaspadaannya mungkin berbeda. Jadi kalau misalnya ibu-ibu, kok anak saya didiagnosis TB padahal nggak batuk. Nah, emang kalau anak justru jarang batuknya gitu. Ada tapi lebih jarang, lebih terlihat dari misalnya paling jelas itu berat badan yang tidak naik-naik begitu. Oke.
Baik, artinya bahwa, antara penanganan dewasa dan juga anak-anak akan berbeda seperti itu ya. Iya, terutama untuk penegakan diagnosis dan terapinya juga. Dok, masih dengan dokter ini terkait dengan diagnosis TB paru, bagaimana dok? Ya, untuk diagnosisnya untuk pada pasien yang dewasa, jika ada kecurigaan tadi dari gejala-gejalanya, yang utama adalah pemeriksaan dahak, yaitu dahak dengan tes cepat molekuler. Jadi ini memang seperti pemeriksaan PCR tapi dengan tes yang cepat. Jadi hasilnya bisa diketahui dalam 2 jam sebenarnya. Nah, dari situ kita bisa lihat dari dahaknya ini ada kuman TBC-nya atau tidak, yang pertama. Kemudian nanti yang keduanya ada hasil bahwa kuman TBC-nya ini kebal obat atau tidak gitu. Jadi TBC ini ada yang kebal obat, ada yang biasa atau yang bukan kebal obat. Nah, pengobatannya juga beda lagi gitu. Kalau yang biasa kita di Vaskes layanan kesehatan biasa itu pengobatan TBC yang biasa yang tidak kebal obat. Nah, kalau untuk yang kebal obat dia pengobatannya lebih panjang lagi dan lebih banyak lagi obatnya, seperti itu. Baik, artinya bahwa diagnosis dari awal itu memang sudah ditentukan ya, mau pasien tersebut itu terserang bakteri atau virus TB yang seperti apa, begitu ya dokter ya? Iya, betul. Jadi bisa langsung. Dan pemeriksaan penunjang lainnya misalnya seperti ronsen torak atau yang lebih jauh lagi bisa dengan CT scan, dan itu bisa. Tapi yang utama memang dari dahak kalau untuk yang dewasa. Kalau untuk anak-anak memang kita pakai sistem scoring, nanti ada kriteria-kriteria tertentu, terutama dari tadi sebut berat badan, dari ronsen toraknya, dari riwayat kontak juga itu sangat perlu kalau untuk pada anak-anak, karena kalau anak-anak biasanya pasti tertular dari orang dewasa yang ada di sekitarnya, jadi nggak ujuk-ujuk antara anak saling menularkan, tidak, jadi pasti ada orang dewasa. Nah, itu yang riwayat kontak yang sangat harus dicari untuk anak-anak seperti itu. Baik, kita ke dokter Setiani ya. Dokter, mungkin ada tambahan nih terkait dengan gejala dan juga TB itu perlu ada penanganan khusus kayak gitu, dokter Setiani? Ya, mungkin kalau untuk penanganan nanti bisa secara lengkap itu ke dokter Atit ya sebagai spesialis paru. Ini mungkin saya menjelaskan bagaimana dari mulai bakteri itu tertular ya. Kan ini ada orang dewasa batuk, itu kan ada percikan di situ. Nah, dari percikan itu sebenarnya tidak dalam bentuk besar gitu dia masuk ke paru-paru orang lain gitu kan, enggak. Dari percikan itu ada yang namanya droplet. Nah, droplet itu dalam sekali orang dewasa batuk itu keluarlah 3.000 droplet kurang lebih gitu. Dari 3.000 droplet, satu droplet itu berisi kurang lebih 1 sampai 5 bakteri. Nah, itu bayangkan, jadi dari sekali batuk, kalau orang batuk itu kena TB, itu berarti dia mengeluarkan kurang lebih 15.000 bakteri sekali dia batuk gitu. Nah, droplet itulah yang akan masuk ke saluran pernapasan. Jadi dia harus jarak dekat. Apakah misalnya ya beda ruangan gitu, udara kan beredar kemana-mana, terus bakterinya bisa jalan-jalan gitu? Enggak gitu ya. Jadi dia harus jarak dekat, kontak erat gitu, karena dia harus dari droplet gitu. Nah, ketika droplet ini terhirup oleh orang lain, nah dia masuk ke saluran pernapasan. Dia di percabangan itu masuk ke paru-paru, dari paru-paru masuk ke alveoli namanya. Nah, disitulah bakteri itu kalau daya tahan tubuhnya bagus, seperti yang dokter Atit sudah jelaskan tadi, dia bisa melawan. Tapi kalau tidak, bakterinya ini bertambah banyak. Jadi kali 1000, dari mulai 1000 kali 1000 jadi 1 juta gitu. Jadi 1 juta bakteri dia lama-lama bisa membentuk kavitas. Nah, itu jadi mungkin untuk penularan itu yang harus diputus gitu. Berarti termasuk kayak infeksi aktif disebutnya begitu ya dokter ya? Ya, kalau dia masih istilahnya kalau masih BTA positif ya dokter Atit ya, kalau masih BTA positif itu masih aktif menularkan. Makanya biasanya kalau anak-anak ada yang terkena, nah itu harus dicari orang dewasanya yang mana. Itu sebenarnya bukan untuk menyalahkan ya siapa yang dewasa mana yang menularkan, tapi bahwa harus diobati sama-sama agar rantai penularan ini bisa kita putus. Demikian. Baik, kita ke dokter Atit ya, terkait dengan komplikasi penyakit TB nih dokter. Ke komplikasi dulu, silakan dokter Atit. Ya, komplikasi penyakit TBC ini bisa dari yang paling ringan sampai yang paling berat ya. Jadi kalau komplikasi yang paling ringan mungkin bisa batuknya nggak sembuh-sembuh, kemudian terjadi perubahan struktur di paru-parunya. Jadi semakin dia
tidak diobatin, semakin ditahan-tahan, kumannya semakin berkembang di dalam paru-paru, dia makin memakan nih jaringan-jaringan paru kita gitu. Dan itu strukturnya pasti akan berubah, jadi seperti kayak luka tapi di dalam paru begitu. Dan itu akan sulit untuk kembali ke normal seperti biasa, pasti akan mengganggu pertukaran udara. Atau ya, kalau misalnya kita walaupun kita sudah selesai pengobatan, tapi bekasnya akan selalu ada. Jadi kayak kita misalnya luka di luar di kulit kan ada bekasnya, sama di paru-paru juga seperti itu, ada skarnya, ada jaringan parutnya di situ yang membuat pertukaran udara pasti akan menjadi terganggu. Jadi pasiennya sesak napas yang memberat. Kemudian kalau memang tetap tidak diobatin terus, sesak napasnya makin berat, bisa menimbulkan gagal nafas. Nah, gagal nafas itu bisa sampai menyebabkan kematian. Makanya sampai saat ini memang tadi sudah disebutkan di awal, penyebab kematian nomor 2 paling banyak penyakit paru adalah TBC. Dan lebih mengerikan lagi karena di Indonesia ini merupakan peringkat kedua terbanyak pasien TBC di dunia. Itu yang jadi masih concern kita bersama begitu untuk memutus rantai penularan dan mempercepat pengobatan pasien-pasien TBC. Kemudian kalau misalnya di paru-paru ada kantong udara yang pecah ke rongga di luar paru, nah itu bisa parunya jadi kempes. Nah itu yang kita biasa sebut pneumotoraks, dan itu harus ditangani dengan pemasangan selang udara, jadi biar bisa keluar udaranya seperti itu. Dan kalau yang lebih berat lagi mungkin TB yang di luar paru seperti TB selaput otak. Nah itu bisa menimbulkan penurunan kesadaran dan risiko kematiannya akan lebih tinggi lagi seperti itu. Sama juga dokter terkait dengan komplikasi antara anak-anak dan juga orang dewasa. Iya, kalau anak-anak itu paling sering memang yang paling kita hindarin adalah TB ke selaput otak, terutama anak-anak di bawah umur 5 tahun, karena itu rentan sekali, karena sistem pertahanan tubuhnya, imunitasnya masih belum berkembang dengan sempurna. Dan itu makanya kita pencegahan dengan salah satunya dengan vaksin BCG begitu. Yes, ini tadi dari Dokter Stiani ya, yang sudah menjelaskan terkait dengan banyak nih untuk komplikasi penyakit. Ternyata anak-anak dan juga dewasa pun untuk komplikasi bisa terjadi juga ya. Nyambung juga ke pertanyaan sebelumnya tadi terkait dengan penularan TB nih, bisa cegah, itu bagaimana Dokter Stiani? Kalau untuk anak-anak mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Dokter Atit bahwa dengan vaksinasi BCG ya, itu bisa untuk pencegahan. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut Dokter Atit, kalau misalnya nih ada yang sudah terkena, itu apakah ada pengobatan pencegahan Dokter Atit? Oke. Jadi untuk pencegahannya memang salah satunya dengan obat pencegahan. Jadi jika ada orang dewasa yang terkena TB di satu rumah begitu, kita harus screening semua anggota keluarga yang ada di rumah itu gitu. Jadi satu keluarga semuanya di screening, terutama untuk anak-anak yang di bawah 5 tahun dan orang tua di atas 60 tahun. Kalau memang dia tidak tertular, dalam artian tidak aktif terkena infeksi TB, nah itu bisa diberikan terapi pencegahan begitu. Dan pencegahannya bisa minum obat juga setiap hari. Ada jenis obat yang sampai 3 bulan saja, ada yang sampai 6 bulan begitu. Jadi yang sakit diobatin TB-nya, yang masih sehat, terutama anak-anak, diberi obat terapi pencegahan tuberkulosis, dan itu juga termasuk program dari pemerintah. Jadi semua obatnya semuanya gratis gitu. Jadi untuk memutus rantai penularan gitu. Free ya, nggak ada biaya sama sekali ya? Nggak ada, free. Jadi sudah ditanggung semua, jadi nggak perlu takut. Yang penting datang ke fasilitas kesehatan begitu. Baiklah. Dari dokter Atit ada tambahan mungkin? Ya, terus kemudian kalau untuk pada pasien-pasien TB, mungkin di rumahnya untuk lingkungannya harus bersih udaranya, tidak boleh lembab, karena di dalam ruangan itu kuman TBC itu nggak langsung mati. Jadi apalagi kalau ruangannya lembab, ruangannya kurang matahari, itu masih bisa bertahan beberapa hari, dan itu bisa terhirup juga untuk anggota keluarga yang lain begitu. Jadi buat pencegahannya mungkin pasiennya di rumah, kalau tiap pagi memang harus pintu jendela semuanya dibuka agar udara yang dari dalam itu keluar dan sinar matahari masuk, itu supaya bisa memutus kuman-kuman yang masih hidup di udara sekitar rumahnya begitu. Dan pengobatan juga harus tuntas. Jadi pengobatan ini bukan cuman berfungsi untuk mengobati si sakit,
tapi juga memutus penularannya begitu. Karena selama dia tidak diobatin, maka dia akan menularkan ke orang lain begitu. Jadi salah satunya yang itu begitu. Jadi harus sirkulasi udara bagus ya di rumah ya, biar udara yang dihirup juga udara yang sehat dan juga bersih begitu ya dokter ya? Iya, dan matahari juga harus masuk ke dalam rumah begitu. Oke, baik, kita ke Dokter Setia nih. Dokter, yang harus dilakukan nih ketika seorang dicurigai terinfeksi TB paru, ini apa yang harus dilakukan? Sesuai dengan tata laksana diagnosisnya ya tentu. Kalau misalnya ada di antara anggota keluarga itu yang dicurigai, oh ini kok batuk lama gitu, udah lebih dari 2 minggu seperti yang sudah dijelaskan oleh Dokter Ati tadi, itu tentu harus datang ke fasilitas kesehatan gitu, terutama ke puskesmas mungkin ya yang paling dekat atau dokter keluarga, karena sebenarnya TB ini adalah program nasional dengan pengobatannya juga gratis, asalkan taat untuk menyelesaikan sampai regimennya selesai, itu insya Allah hasilnya baik. Kemudian nanti kan ada pemantauan minum obat juga agar pengobatan TB ini bisa berhasil dengan baik. Iya, dari Dokter Ati ada tambahan dokter? Iya, kalau ada mungkin kita atau keluarga kita atau teman sekantor yang menunjukkan gejala batuk lebih dari 2 minggu, lemas-lemas, berat badan turun, kayak gitu langsung datang ke fasilitas kesehatan untuk pemeriksaan dahak, minimal pemeriksaan dahak. Dan pemeriksaan dahak ini semuanya gratis juga, jadi tidak dipungut biaya, jadi nggak perlu takut, jadi tinggal datang, nanti diperiksakan dahaknya, jika memang positif nanti juga akan langsung diobati, begitu. Ya, jadi selain untuk pemeriksaan penunjang lainnya yang diperlukan, seperti itu. Jadi jangan ragu-ragu dan jangan takut, kadang malu orang ya datang ke puskesmas atau ke rumah sakit untuk pemeriksaan batuk-batuk lama. Nah, itu jangan malu, jangan takut, ini bukan aib. Nah, ini kan sakit yang bisa diobati seperti itu ya. Iya benar. Ini kalau ngomongin soal yang namanya penyakit TB, kalau misalnya stigma di masyarakat kan orang sudah terkena TB takutnya nanti ketika deket-deket itu nanti bakalan menular. Iya emang benar seperti itu. Cuma kalau misalnya kita bisa mencegah, kenapa enggak gitu ya dokter ya? Iya betul. Jadi semakin cepat diobatin, rantai penularannya semakin cepat terputus begitu ya. Jadi untuk misalnya ada teman atau keluarga yang sakit TB, jangan dijauhin, tapi justru harus dimotivasi untuk dia mau berobat supaya dianya bisa sembuh dan kita juga tidak tertular seperti itu. Jadi ini bukan momok ya, kadang orang malu dibilang TBC gitu. Ini penyakit kadang suka memalukan seperti itu. Tidak, karena penyakit TBC ini nggak mandang ya, mau miskin, mau kaya, mau kurus, mau gemuk, semuanya juga bisa tertular gitu. Jadi ini sama-sama usaha kita bersama. Jadi kalau misalnya memang sudah ada kecurigaan ke arah situ, ya tinggal diperiksakan saja begitu. Semakin cepat, semakin baik. Baik, ini kalau misalnya ada salah satu anggota keluarga yang terkena atau terinfeksi dari TB nih, kita sebagai anggota keluarga yang lain yang alhamdulillah setelah di screening itu tidak terkena atau tidak terinfeksi bakteri, apa yang harus dilakukan Dokter Aktit? Ya, terutama kalau untuk yang sehat tetap menjaga daya tahan tubuh dengan baik ya, makan makanan bergizi, kemudian tidak merokok. Nah ini terutama rokok juga merupakan salah satu faktor risiko untuk tertular TB. Nah ini yang harus kita hindarin juga. Kemudian ya itu tadi dari lingkungan, rumah juga harus bersih, semuanya seperti itu. Dan untuk pasien-pasien TBC saat meminum obat memang harus ada salah satu anggota keluarga sebagai pemantau minum obat gitu. Jadi karena ini kan pengobatannya lama, jadi butuh dimotivasi, butuh diingatkan, butuh dikasih semangat. Nah itu peran dari anggota keluarga yang lain atau teman yang bisa memotivasi terus pasiennya supaya berobat sampai tuntas gitu. Jadi jangan berhenti di tengah jalan seperti itu. Oke, artinya bahwa ketika ada keluarga itu harus tetap dimotivasi ya, jangan dijauhi malahan gitu ya. Oke, baik Dokter Ati dan juga Dokter Setiani, kita akan jeda dulu untuk commercial break. Buat Anda nih Stalovers yang sudah bergabung, nanti bakalan kita bacain juga untuk Anda yang sudah WhatsApp di 0818621013 yang sudah menanyakan terkait dengan tema kita membongkar mitos dan juga fakta tuberkulosis. Nanti bakalan langsung dijawab sama Dokter Atit dan juga Dokter Setiani. Tetap bersama dengan kami tentunya di Health Talk Show Radio Star FM bersama dengan FKKMK UGM, Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito.
Ya, masih bersama dengan Iwan tentunya di Health Talk Show Radio Star FM bersama dengan Departemen Patologi Anatomi FKKMK UGM. Dan malam hari ini kita membongkar mitos fakta tuberkulosis paru ya. Masih bersama dengan kita ada Dr. Atit Puspitasari Dewi SPP dari Rumah Sakit Haji Jakarta bersama dengan Dr. Stiani Puji Lestari SPPA dari Departemen Patologi Anatomi FKKMK UGM atau RSUP Dr. Sarjito yang sudah bergabung bersama dengan kita di 0818621013. Langsung bakalan kita baca ya. Dari Bu Trihas, halo selamat malam. Apa benar nih orang sakit perlu pemeriksaan lewat USG untuk apa? Dan juga pengalaman adik ini sudah USG tapi tidak tertolong. Monggo silakan. Iya, terima kasih. Silakan Dokter Ati. Kompak sekali kita ya. Iya, silakan Dokter Ati dulu. Iya, mungkin bisa dijelaskan ya, sakitnya tadi sakit TBC kah atau sakit apa ya? Iya, sakit TB dokter. Sakit TB. Mungkin TB-nya bukan TB di luar paru ya dengan pemeriksaan USG karena kita jarang sekali untuk TB paru dengan pemeriksaan USG. Salah satunya mungkin di luar paru yang memerlukan USG seperti TB usus ya. Jadi di saluran pencernaan dan itu juga bisa, atau TB kelenjar kadang kita bisa juga dengan pemeriksaan USG untuk melihat ukurannya. Dan kalau memang kondisinya sudah terlanjur berat, memang akan sulit pengobatannya begitu, dan itu termasuk kondisi berat, jadi obat pun akan sulit masuk apalagi kalau untuk TB di usus karena situ kan bagian penyerapannya seperti itu. Dan makanya kalau memang sudah ada gejala harus segera langsung diperiksakan, karena kalau misalnya sudah terlambat memang angka kematiannya akan lebih tinggi, risiko kematiannya seperti itu. Dan kalau mungkin dari tadi yang bertanya mungkin sudah lanjut ya ininya penyakitnya. Jadi USG itu hanya pemeriksaan, jadi bukan pengobatan gitu ya. Jadi kalau USG hanya kita bisa lihat untuk pemeriksaan untuk penegakan diagnosisnya, dan pengobatannya harus sesegera mungkin begitu. Kalau memang terlambat memang akan sulit untuk menyembuhkan penyakit TBC ini begitu. Oke, jadi artinya bahwa ada TB yang di luar paru dan itu diperlukan untuk USG juga, begitu ya Dokter Atit ya? Iya, salah satunya pemeriksaan penunjangnya dengan USG begitu. Baik, dari Dokter Stiani mungkin ada tambahan? Ya, betul. Mungkin menambahkan dari Dokter Atit tadi, apabila pasien mungkin anak ya, Ibu Tri tadi ya, Ibu Tri ini punya putra, kemudian dilakukan USG seperti penjelasan Dokter Atit tadi, kemungkinan mungkin di usus atau di kandung kemih itu juga bisa. Kemudian karena dia bisa kemana-mana, TB ini tuh seremnya itu nggak hanya di paru, bisa double, misalnya di paru dengan di kandung kemih atau di paru dengan di otak, itu bisa saja terjadi. Dan misalnya dengan USG itu kadang di kita itu bisa dilakukan pemeriksaan dengan aspirasi jarum halus. Jadi untuk misalnya di paru bersih tidak ada, di ronsen tidak ada, kemudian dilakukan USG di kelenjarnya itu ditemukan benjolan. Nah isinya pas kita aspirasi ternyata itu adalah tuberkulosis. Nah itu nanti akan diterapi sebagai TB ekstra paru. Nah itu juga terapinya lebih lama ya Dokter Atit kalau TB ekstra paru ya. Iya. Oke, baik, itu tadi dari Bu Trihas yang sudah bergabung lagi di 0818621013. Ada Mas Revianto, halo selamat malam. Mau tanya, untuk bakteri di dalam tubuh itu bisa hidup berapa lama? Terus kalau misalnya sudah terdiagnosis TB itu pengobatannya apakah harus seumur hidup? Iya, seperti tadi sudah dijelaskan di awal, mungkin pada bakteri yang tidak langsung menjadi sakit, nah itu bisa bertahan bisa sampai seumur hidup. Jadi si kumannya ibaratnya tertidur di dalam tubuh begitu ya, menunggu sampai daya tahan tubuh kita turun. Kalau memang kita tidak bisa mengeliminasi secara sempurna si kumannya itu, ya kumannya tetap berada di dalam tubuh begitu. Nah kalau suatu saat menjadi aktif kembali kumannya, nah itu harus diobatin. Untuk pengobatan TB ini nggak sampai seumur hidup, jadi pengobatannya itu minimal 6 bulan dan itu teratur setiap hari minum obat. Jika minumnya dosisnya tepat, minum secara teratur, insya Allah sudah penyakit TBC ini bisa sembuh total begitu. Jadi tidak perlu khawatir kalau memang pengobatannya secara cepat dan tepat bisa sembuh total begitu. Nggak perlu seumur hidup juga minum obat begitu ya? Ya tidak ya, jadi hanya 6 bulan minimal ya, tapi nggak sampai seumur hidup begitu.
Dari Dokter Stiani mungkin ada tambahan? Sepertinya cukup jelas ya bahwa dengan pengobatan, terutama kuncinya ini di pengobatan itu tidak. Jadi kalau misalnya dijadwalkan oleh dokternya sampai 6 bulan, 6 bulan itu ditaati, insya Allah TB ini bisa disembuhkan. Baik, yang sudah bertanya lagi di 0818621013 ada Mbak Omi. Halo, selamat malam Mbak Omi. Semoga kabar baik di situ ya. Mau tanya, apakah flek paru-paru itu juga menjadi salah satu gejala dari TB? Terima kasih. Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi mungkin di masyarakat lebih lebih sering dengar penyakit flek paru begitu ya. Kenapa disebutnya flek paru? Nah, itu kalau misalnya kita lihat dari pemeriksaan ronsen parunya begitu ya. Gambarannya seperti flek-flek, warnanya putih. Nah, itu kadang orang bilangnya flek paru. Nah, mungkin kalau dulu kita masih malu-malu nih, termasuk tenaga kesehatan untuk bilang bahwa itu adalah penyakit TBC begitu. Jadi disamarkan menjadi sakit flek paru. Padahal penyebabnya sama, itu adalah kuman TBC begitu. Jadi antara flek paru atau TBC itu sama. Jadi penyakit yang sama dan pengobatannya juga sama seperti itu. Jadi sekarang biar lebih jelas, biar kita nggak usah malu-malu lagi karena ini bukan aib ya. Jadi flek paru itu memang penyakit TBC begitu. Jadi kita biar lebih jelas, lebih tahu, pasiennya juga lebih paham, masyarakat juga lebih paham gitu. Jadi sama-sama nih kita membasmi si penyakit tuberkulosis ini gitu tanpa ragu-ragu. Oke, artinya bahwa itu sama ya, cuma bahasanya yang berbeda gitu ya. Iya, betul. Baik, yang sudah bergabung juga di 0818621013. Dokter, maaf sebelumnya saya izin bertanya, untuk pasien minum OAT 3 mg ya, kemudian berhenti minum 1 bulan lebih, apakah itu juga nanti normal atau tidak? Karena ketika sudah berhenti itu tidak batuk lagi. Oke. Itu OAT obat anti tuberkulosis. Jadi pengobatannya itu memang harus minimal 6 bulan. Nah, kadang saat pasien itu 2 bulan minum obat, biasanya gejalanya sudah mulai hilang nih, mulai enak badan, makan sudah mulai enak. Nah, di situ kadang kalau pasien tidak dimotivasi oleh orang terdekatnya, merasa udah sehat, jadi dia berhenti minum obatnya. Nah, yang jadi masalah adalah kumannya belum tereliminasi secara total. Nah, itu bisa menyebabkan kekambuhan. Kalau kambuh biasa sih mungkin masih bisa kita ulang dari awal ya pengobatannya. Tetapi kalau misalnya kumannya menjadi kebal obat, nah itu lebih repot lagi karena pengobatannya akan lain lagi regimen obatnya. Jadi akan lebih banyak, pengobatannya akan lebih panjang, efek sampingnya juga akan lebih banyak lagi begitu. Jadi sebaiknya ketika sudah berhenti minum obat, apalagi lebih dari 1 bulan, diperiksakan kembali ke rumah sakit atau ke puskesmas untuk kita cek ulang lagi apakah kumannya masih ada atau tidak. Nah, itu nanti pengobatannya bisa disesuaikan tergantung dari hasil pemeriksaan setelah dia berhenti berobat begitu. Jadi artinya ketika memang sudah dianjurkan untuk berobatnya berapa lama juga harus tuntas juga untuk obatnya begitu ya, Dok ya? Iya, betul. Seperti itu. Baiklah, terima kasih sudah bergabung. Nanti kita bakalan bacakan lagi di 0818621013. Kita kembali ke pertanyaan. Nih, Dokter Ati dan juga Dokter Stiani terkait dengan TB ya. Sebenarnya apa sih yang perlu harus diketahui sama masyarakat umum terkait dengan TB paru nih? Kan orang banyak yang berpikir bahwa TB paru atau TB di luar paru itu penyakit yang berbahaya nih. Takut ketika salah satu anggota keluarga kita atau tetangga kita atau bahkan kerabat kita sendiri sudah menderita yang namanya TB nih. Tadi udah sempat dijelaskan bahwa kita nggak perlu menjauhi ya, kita harus mendorong untuk pasien tersebut bisa sembuh gitu kan. Karena yang pertama adalah penyakit TB itu penyakit yang bisa disembuhkan. Nah, stigma di masyarakat kan berbeda nih ya, takut ketularan lah, takut apalah gitu. Nih gimana dokter? Iya, karena memang stigma ini kayaknya sudah sangat melekat ya di masyarakat. Kalau ada TB takut mendekat, nggak mau deket-deket, malu dan sebagainya kayak gitu. Nah, yang perlu ditekankan di sini bahwa kuman TBC ini merupakan infeksi yang bisa disembuhkan, begitu ya. Walaupun dia memang bisa menularkan, tetapi bisa disembuhkan juga gitu. Jadi dengan minum obat yang teratur, dan itu bisa disembuhkan. Bukan penyakit yang aib karena semua orang tidak
apa ya, tidak ada yang kebal terhadap kuman TBC ini gitu. Jadi semua orang juga bisa terkena gitu, bisa terpapar dan menjadi sakit TBC juga. Jadi ini tugas kita bersama untuk ya tadi kalau misalnya ada yang menunjukkan gejala, nah itu kita motivasi untuk segera berobat gitu. Jadi jangan kita jauhin, kalau semakin dijauhin kadang pasien semakin malu malah tidak mau minum obat. Nah itu malah justru bahaya, kasihan pasiennya, kasihan yang di sekitarnya, seperti itu. Jadi kita biasanya memang dari program pemerintah ada kader-kader kesehatan juga yang melakukan pendekatan-pendekatan kepada pasien-pasien TBC untuk mau berobat dengan tuntas seperti itu. Nah, kalau misalnya kita sudah misalnya terlanjur kontak dengan pasien TBC, ya kita bisa nih untuk screening, bisa datang ke puskesmas atau ke rumah sakit untuk screening apakah kita juga tertular atau tidak begitu. Jadi nggak usah khawatir di masyarakat gitu. Mungkin Dokter Yani ada tambahan? Silahkan. Kuncinya adalah stop diskriminasi ya ini. Jadi untuk pasien-pasien TB ini justru kita harus memotivasi dan jangan mendiskriminasi. Kadang untuk misalnya nih lamaran pekerjaan gitu, itu tidak pernah menderita TBC gitu, itu suka dicantumkan gitu. Padahal kondisinya dia sudah sembuh gitu. Nah itu kan sebenarnya tidak ada hubungan kaitannya gitu. Nah itu yang harus kita mulai, bahwa kita tidak boleh mendiskriminasi pasien TB ini gitu, karena pasien TB ini sebenarnya bisa disembuhkan. Toh penularannya itu tidak dalam satu ruangan jaraknya 30 meter terus dia akan tertular, itu enggak. Dia perlu droplet yang kontak langsung gitu. Jadi tidak perlu khawatir. Nggak boleh mendiskriminasikan begitu ya? Ya, betul sekali. Oke, baik. Ada yang masuk lagi di 0818621013. Halo, selamat malam Iwan dan juga dokter. Saya punya adik 14 tahun tidak pernah merokok, tapi dia batuk sudah hampir 2 bulan dan sudah minum obat, tapi nggak sembuh juga. Beberapa waktu yang lalu itu tiba-tiba batuk tapi muntah darah. Terus yang saya tanyakan, darahnya kental kehitaman, kira-kira itu masuk penyakit efek ke paru-paru atau TB atau apa? Terima kasih. Dari Mbak Linda. Oke, terima kasih Mbak Linda. Mungkin adiknya yang sudah, nah ini salah satu nih, batuk lebih dari 2 minggu, bahkan sampai 2 bulan, sudah dengan pengobatan biasa tidak sembuh-sembuh, apalagi sampai ada batuknya bercampur darah, keluar darah. Nah ini kita curigai ke arah tuberkulosis juga. Nah sebaiknya langsung dibawa ke puskesmas atau ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan dahak. Nah apabila pemeriksaan dahaknya dia tidak bisa dengan ronsen torak, ronsen dada. Jadi kita bisa lihat di situ nanti apakah benar ini merupakan suatu infeksi tuberkulosis atau bukan begitu. Jadi lebih baik segera diperiksakan, jangan ditahan-tahan lagi, apalagi sampai sudah batuk darah seperti itu. Dari dokter sendiri mungkin ada tambahan? Mungkin dari gejala yang lain ya dokter Atit ya, bisa misalnya penurunan berat badan atau sering keringat di malam hari, gitu. Mungkin bisa menguatkan kalau memang ada seperti itu untuk segera datang ke puskesmas terdekat. Demikian Mas Iwan. Baik, artinya bahwa karena sudah termasuk berat juga ya, sampai dengan muntah dengan batuk dengan darah, langsung dibawa ke fasilitas kesehatan aja ya, begitu ya. Ya sudah bergabung lagi, satu lagi sebelum kita ke pertanyaan yang lain. Halo, selamat malam. Mau tanya, inkubasi dari TBC itu sebenarnya berapa lama? Teman kerja di kantor itu ada yang kena TBC, cuma udah 2 minggu di off-kan. Takutnya kami yang ada di kantor terkena juga. Terima kasih. Monggo silakan. Oh, dari Mbak Ria di seputaran Bantul. Iya, terima kasih. Ini masalah di kantor ya, memang banyak nih yang takut nih tiba-tiba temennya didiagnosis TBC. Aduh, saya ketularan atau enggak ya? Nah itu sebenarnya kalau misalnya pasiennya ini sudah diobatin minimal 2 minggu, penularannya udah sangat-sangat menurun sekali seperti itu ya. Jadi memang tidak perlu terlalu khawatir, apalagi dijauhin. Justru yang berbahaya saat dia belum berobat. Nah, pada saat belum berobat ini yang justru berbahaya. Kalau sudah diobatin, itu sebenarnya penularannya jauh lebih sedikit dibandingkan sebelum diobati. Kalau memang kita takut, maksudnya sudah terlanjur kontak erat dengan si pasien yang sebelum dia diobati, ya bisa kita periksakan tadi screeningnya ke rumah sakit atau ke puskesmas terdekat untuk diperiksakan apakah tertular atau tidak, seperti itu. Jadi bukan untuk dijauhin, tapi kita melakukan kewaspadaan dini juga gitu. Jadi temannya tetap berobat, tetap ditemani ya,
Dan kitanya kalau misalnya kita khawatir apakah kita tertular juga atau tidak, nah itu bisa dilakukan screening langsung ke puskesmas atau rumah sakit terdekat, begitu. Oke, dari Dokter Stiani ada tambahan mungkin? Ya itu tadi ya, stop diskriminasi tapi harus waspada. Itu ditambahkan 2 tagline-nya untuk malam hari ini. Gak boleh diskriminasi ya. Oke, baik. Kita ke pertanyaan lagi ya, Dokter Ati dan juga Dokter Stiani. Ini kalau berbicara soal yang namanya vaksin ya, BCG ini diberikan ketika anak masih usia kecil ya. Sebenarnya seberapa besar sih pencegahan dari TB ini untuk masyarakat di Indonesia? Karena kan kita tahu bahwa vaksin BCG itu kan, itu salah satu vaksin yang diwajibkan untuk anak-anak. Ya, kalau untuk vaksin BCG ini bisa sampai 70-80% mencegah infeksi TBC yang berat, terutama pada anak-anak seperti itu. Jadi memang sudah menjadi program pemerintah untuk anak yang baru lahir, terutama sampai usia 1 bulan itu kita kejar, kita catch up untuk vaksin BCG ini untuk pencegahannya itu. Jadi bisa sampai 70-80% untuk mencegah terjadinya TBC. Walaupun dia sudah terpapar, misalnya tetap sakit, insya Allah nggak akan menjadi berat gitu. Jadi jangan sampai dia yang TBC di selaput otak itu yang paling berat, yang seperti tadi saya sampaikan begitu. Dan itu sangat bermanfaat sekali, terutama pada anak-anak gitu. Oke, baik. Artinya bahwa untuk yang belum terkena vaksin, apakah tadi kan sempat dijelaskan bahwa dikejar nih sampai dengan umur 1 bulan. Kalau udah lewat 1 bulan bagaimana, Dok? Biasanya kalau sudah lewat 1 bulan atau lewat dari 3 bulan, kita periksakan dulu, namanya ada tes mantuk. Jadi kita berikan pajanan antigen kuman di dalam badan. Jadi kita disuntikan di bawah kulit untuk lihat dulu nih sudah ada reaksi atau belum, apakah dia sudah terpapar atau belum terhadap kuman TBC. Kalau misalnya masih belum, kita bisa kejar dengan vaksin BCG, tapi kalau sudah memang tidak bisa lagi gitu, karena sudah terlanjur terpapar si kuman TBC-nya itu begitu. Yes, dari Dokter Stiani ada tambahan? Ya, seperti yang disampaikan Dokter Ati tadi ya, bahwa vaksin BCG ini sangat bermanfaat itu, terutama walaupun memang ada pertanyaan gini, sudah vaksin tapi kok tetap terkena TB gitu, itu ada pertanyaan pasti seperti itu. Nah itu sebenarnya bahwa vaksin ini mencegah jangan sampai ketika kita sakit TB-nya itu TB yang berat, seperti yang disampaikan oleh Dokter Ati tadi. Jadi memang dianjurkan sekali untuk bayi itu dilakukan vaksin BCG, itu sesuai dengan program nasional juga gitu. Jadi sudah sangat standar untuk bayi ini, vaksin BCG ini harus dilakukan. Siap, baik. Berarti artinya bahwa setiap bayi yang ada di Indonesia harus divaksin ya, BCG wajib ya. Terus yang terakhir nih terkait dengan tema kita, ada membongkar mitos dan juga fakta tuberkulosis paru nih yang ingin disampaikan kepada masyarakat di Indonesia. Kita tahu nih Indonesia menjadi nomor 2 ya kasus TB terbesar se-dunia nih. Yang mau disampaikan kepada masyarakat di Yogyakarta, monggo silakan terkait dengan tema kita tuberkulosis paru. Dokter Stiani dulu, monggo silakan. Terima kasih Mas Irwan. Jadi memang ya WHO sendiri, jadi TB ini tuh tidak hanya di Indonesia, itu di seluruh dunia itu dia endemi. Gitu. WHO sendiri itu mencanangkan namanya end tuberkulosis. Jadi sudah waktunya tuberkulosis ini hilang dari muka bumi gitu. Nah caranya apa? Caranya ketika sudah sakit harus diobati. Kemudian ketika ada kontak dengan orang lain, kontaknya harus dicari dan harus diobati juga. Ketika sudah sakit ini kita temani agar berobatnya itu teratur sehingga respon terapinya baik, demikian. Jadi tidak ada diskriminasi, kita menemani dan kita waspada. Mungkin 3 hal itu yang harus kita lakukan. Yes, dari Dokter Atit, monggo silakan. Iya, udah tagline-nya tadi udah sangat ingat ya, stop diskriminasi terhadap pasien TB dan tetap waspada. Dan perlu diingat TBC ini bisa dicegah dan bisa diobati sampai sembuh begitu ya. Jadi tugas kita untuk menemukan pasien-pasien TBC dan diobati sampai sembuh semuanya seperti itu, dan itu merupakan salah satu pencegahan yang bisa kita lakukan bersama seperti itu ya. Dan stop stigma juga di masyarakat bahwa ini bukan penyakit kutukan, bukan penyakit keturunan, tapi ini penyakit menular yang bisa disembuhkan dan bisa diobati seperti itu.
Baik, terima kasih Dokter Atit Puspitasari Dewi, SPP dari Rumah Sakit Haji Jakarta, bisa Dokter Setiani Puji Lestari, SPPA dari Departemen Patologi Anatomi FKKM KUGM. Lain kesempatan bisa ngobrol dengan tema berbeda, begitu ya Dokter Atit dan juga Dokter Setiani. Iya, Mas Iwan. Terima kasih, Mas Iwan. Baik, terima kasih. Terima kasih. Ya, itu tadi Stalovers obrolan menarik kami ya di Health Talk Show bersama dengan Departemen Patologi Anatomi FKKM KUGM membongkar mitos dan juga fakta tuberkulosis paru. Yang jelas gak boleh ya namanya diskriminasi dan juga selalu waspada ya. Kalau misalnya sudah ada gejala seperti yang Dokter Atit maupun Dokter Setiani tadi infokan terkait dengan penyakit TB, langsung dibawa ke fasilitas kesehatan ya terdekat puskesmas dulu agar cepat ditangani ya. Semakin cepat ditangani semakin bagus dan juga semakin bisa penyakit TB itu hilang gitu kan dari tubuh kita, seperti itu. Baik, semoga di lain kesempatan bisa ngobrol dengan tema yang berbeda ya bersama dengan Patologi Anatomi FKKM KUGM. Dan terima kasih yang sudah bergabung juga di WhatsApp 0818621013, sudah streaming www.jogjastreamers.com, starjogja.com maupun di harianjogja.com. Iwan pamit dari Health Talk Show bersama dengan Departemen Patologi Anatomi FKKM KUGM. Selamat malam, sampai jumpa.